Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Delvisa Gita dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang dengan NIM 201010550904. Yang terhormat kepada dosen pembimbing saya, yang terhormat kepada dosen penguji. Saya di sini akan presentasi tentang hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Net Profit Margin dan Return on Equity terhadap harga saham PT Hanjaya Mandala Sampurna yang terdaftar dalam BIE tahun 2012-2013. Kemudian ada latar belakang masalah. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan seperti laporan keuangan. Kinerja keuangan yang stabil dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasi modal. Salah satu perusahaan rokok dan tembakau terbesar di Indonesia, yaitu PT Sampurna Tbk, apakah memiliki kinerja keuangan yang baik atau tidak? Indikator laporan keuangan yang dapat menjadi pertimbangan dan analisis laporan keuangan untuk mengetahui baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan tersebut. Salah satunya yaitu NPM dan ROE atau Net Profit Margin dan Return on Equity. NPM dan ROE merupakan dua indikator laporan keuangan. NPM itu sendiri merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan atas penjualan. Sedangkan ROE atau Return on Equity adalah indikator untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan atas total equity yang dimilikinya. Kedua indikator tersebut adalah memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dan berpotensi mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. Laba terendah PT Sampurna terdapat pada tahun 2002, yaitu senilai Rp6.323.744. Hasil laba ini apakah mempengaruhi dengan harga saham perusahaan tersebut atau pada tahun itu? Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah net profit margin mempengaruhi terhadap harga saham PT Sampurna Tbk? Apakah return on equity berpengaruh terhadap harga saham PT Sampurna Tbk? Dan yang terakhir, apakah nilai NPM dan ROE berpengaruh terhadap harga saham PT Sampurna Tbk? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh NPM terhadap harga saham PT Sampurna Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap harga saham PT Sampurna Tbk. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh NPM dan ROE bersama-sama terhadap harga saham PT Sampurna Tbk. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Harga saham. Menurut Siregar tahun 2021 halaman 22, harga saham ialah indikator pengelolaan perusahaan yang digunakan investor dalam melakukan penawaran dan permintaan saham. Net profit margin. Menurut Kasmir tahun 2019 halaman 202, net profit margin adalah jumlah keuntungan suatu perusahaan dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Selanjutnya ada return on equity. Menurut Janah dan Rimawan tahun 2020, return on equity merupakan alat untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saya mengambil dua penelitian saja ya. Yang pertama ada Dede Hendra tahun 2019, dosen Unpam dengan jurnal kreatif Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang volume 7 nomor 1 yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Return on Equity, dan Return on Asset terhadap harga saham dan implikasinya terhadap return saham dalam industri penerbangan. Hasil dari jurnal tersebut adalah hasil uji F secara simultan diketahui DER, CR, ROA, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil uji T atau uji parsial diketahui DER, CR, ROA, dan ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya, contoh penelitian terdahulu yang kedua
disusun oleh Eni Purnawingsih, Reza Triarti, dengan Jurnal National Conference on Accounting and Fraud Auditing, volume 3, nomor 1, tahun 2002. Dengan judul Pengaruh NPM dan ROE terhadap harga saham dengan komisaris independen sebagai variabel moderator. Hasil dari jurnal tersebut adalah hasil uji F, NPM berpengaruh signifikan, sedangkan ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Untuk hasil uji T-nya, NPM dan ROE bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya ada kerangka berpikir. H1 pengaruh net profit margin terhadap harga saham, H2-nya pengaruh return on equity terhadap harga saham, dan H3-nya pengaruh net profit margin dan return on equity terhadap saham. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis 1, terdapat pengaruh NPM terhadap harga saham. Tidak terdapat pengaruh NPM terhadap saham. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh ROE terhadap saham dan tidak adanya pengaruh ROE terhadap saham. Hipotesis 3, terdapat pengaruh NPM dan ROE terhadap saham dan tidak adanya pengaruh NPM dan terhadap saham. Kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya diolah secara kuantitatif untuk diambil kesimpulannya dengan menggunakan angka. Populasi dan sampel. Populasinya adalah laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang terdaftar di BIE pada periode 2012 sampai 2013. Sampelnya adalah perusahaan rokok dan tembakau yang terdaftar di BIE tahun 2012 sampai dengan 2023. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode studi pustaka dengan menganalisis data sekunder, laporan keuangan, dan pengumpulan studi seperti karya ilmiah, jurnal, dan artikel. Teknik analisis datanya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Kemudian ada uji regresi linear berganda. Selanjutnya ada uji determinan R2, uji parsial atau uji T, dan yang terakhir uji simultan atau uji F. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dari uji normalitas. Grafik p-plot berdistribusi secara normal, di mana titik-titik residual alurnya mengikuti garis diagonal, dan ditambah dengan hasil uji kromograf Smirnov dengan hasil 0,200 yang lebih besar dari 0,05 yang disimpulkan model general rekreasi berdistribusi normal. Hasil uji p-plotnya bisa dilihat di gambar tersebut ya. Kemudian ada hasil uji multikoliniaritas. Nilai toleransinya ada di 0,467. Dia lebih besar dibanding 0,10 dan nilai FIF-nya 2140 dia lebih kecil dari 10, yang artinya tidak adanya multikoliniaritas pada data tersebut. Hasil selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Scatter plot pada gambar tersebut terlihat titik-titik tersebar secara acak baik di atas maupun di angka bawah 0 di sumbu Y, yang artinya tidak adanya heteroskedasitas. Kemudian ada uji autokorelasi. Dari hasil uji Durbin Watson didapatkan hasil DU-nya 1,5794, DW-nya 2,086, dan 4 minus DU-nya ada di 2,4, yang artinya tidak adanya terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada hasil uji regresi linear berganda. Nilai konstannya ada di minus 109,653, berarti nilai NPM dan ROE-nya 0 dan nilai harga saham sebesar minus 109,653.
Nilai koefisien regresi variabel X1 atau NPM bernilai positif, yaitu 46,069. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel X2 atau ROE bernilai positif juga, yaitu senilai 0,082. Selanjutnya ada hasil dari uji F, di mana df-nya itu 12 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 9. Konstannya di 0,05 dan nilai F tabelnya ada di 4,26. Hasil uji F diketahui F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu 13,745, lebih besar dibanding 4,26. Dengan nilai Sikin 0,002, dia lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan, NPM dan ROE bersama-sama berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan untuk uji T, untuk hasil uji TNPM itu ada di 5,011, dia lebih besar dari 2,262. 2,262 itu adalah nilai F tabel. Dengan nilai SIG-nya 0,001, dia lebih kecil dari 0,05. Artinya, NPM berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan untuk hasil uji TROE, dia ada di minus 2,604, dia lebih kecil dibanding 2,262 dengan nilai SIG-nya 0,029 dan lebih kecil dibanding 0,05. Artinya, ROE berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya ada di uji koefisien determinasi. Dari tabel yang sudah ada di PPT tersebut, hasilnya yaitu R-square-nya sebesar 0,699, yang artinya sumbangan variabel NPM dan ROE sebesar 69,9%, dan sisanya di 30,1% disumbangkan dari variabel lain seperti EPS, DER, CR, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, variabel NPM secara parsial berpengaruh positif terhadap harga saham PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk periode 2012 sampai dengan 2023. Untuk variabel ROE secara parsial berpengaruh, tetapi dia tidak signifikan terhadap harga saham PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk pada periode 2012 sampai dengan 2023. Sedangkan untuk hasil uji F-nya atau hasil uji simultannya, variabel NPM dan ROE secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sarannya bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain selain NPM dan ROE yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap harga saham. Bagi perusahaan atau PT Sampurna kedepannya dapat meningkatkan nilai NPM dan ROE sehingga bisa meningkatkan laba per lembar saham yang menarik para investor untuk berinvestasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.